Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kali ini kita akan mengulas tentang hukum nun sukun dan tanwin, baik tanwin fathatain, nun sukun, tanwin fathatain, tanwin kasrotain, dan tanwin dhammatain. Dengan 4 hukum tajwidnya. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah idgham. Apa itu izhar? Izhar adalah ketika nun mati atau nun sukun fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka hukumnya izhar. Artinya izhar itu zahir, maknanya adalah samar. Huruf izhar berjumlah 6 huruf. Yang pertama huruf izhar adalah alif, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, dan yang keenam adalah kha. Jadi kesemuanya ini adalah huruf izhar. Dikumpulkan pada huruf 1 dari kata-kata akhi, haka, ilman, haza'u, ghairu khasir. Akhi, haka, ilman, hazahu, ghairu khasir. Jadi ini perkumpulan dari huruf izhar. Contohnya, karena izhar ini harus dibaca jelas, jadi bacanya cukup mudah. Min ummatin ajalaha, dibacanya jelas ya. Min ummatin ajalaha. Contoh kedua, yan auna. Terus nun sukun bertemu huruf ghain ya, karena ghain ini huruf izhar, jadi dibaca jelas. Min ghillin. Terus contoh berikutnya, contoh kha, min khairin. Contoh ain, yan'iqu. Contoh tanwin bertemu ha, jurufin harin. Terus contoh berikutnya tanhituna. Berikutnya yanhauna. Fasayun ghiduna. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi izhar adalah bacaan yang jelas, yaitu adalah contoh dari hukum izhar dan hurufnya berikut contohnya. Yang kedua, kita akan bahas tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Definisinya, pengertiannya, ikhfa adalah ketika nun sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka akan dibaca samar atau ikhfa. Jumlah hurufnya, huruf ikhfa ini ada 15.
Pertama hurufnya Shad, Fa, Jim, Qaf, Dal, Zai, Ta, Dha, Zal, Kaf, Shin, Sin, Ta, Fa, Dod. Ya, kesemuanya ini adalah huruf ikhfa. Ikhfa artinya samar. Dikumpulkan pada satu huruf dari kesemuanya itu, ya di bawah ini sebagai wazan. Sif zasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Ini adalah huruf ikhfa. Contohnya seperti yang kita ketahui bahwa ikhfa itu dibaca samar. Dicirikan dengan apabila nun sukun atau fathatain, kasrotain, domatain, maka akan dihukumi ikhfa atau samar. Sekali lagi diulang, ikhfa cirinya ketika nun mati atau nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa ini, maka akan dibaca samar. Contohnya an-solatihim, nggak boleh dibaca an solatihim ya. Kalau dibaca an solatihim berarti keliru ya. Ini bunyinya berarti izhar, tapi karena ini huruf ikhfa jadi dibaca samar. As-salatihim. Contoh nun bertemu dha, nun sukun bertemu dha. Falyanzur indallah ya. Contoh berikutnya nun bertemu huruf sa, mansura. Contoh fathatain bertemu huruf shad, huruf ikhfa, qamal salihin. Fathatain bertemu huruf ta, sama dibacanya ikhfa samar, qamal taghin. Contoh nun sukun bertemu qaf, min qablu. Nun sukun bertemu kaf, min kitabin. Nun sukun bertemu qaf, sama ikhfa, min quwwatin. Nun sukun bertemu fa, min fitnatin. Nah, itu dua contoh dari pembahasan izhar dan ikhfa. Di bagian ketiga kita akan membahas tentang iqlab ya. Iqlab ini hurufnya cuma satu, yaitu ba. Jadi gampang banget ya saudara-saudariku, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Buat teman-teman yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Australia, Amerika, New Zealand, Zimbabwe, dan di Timur Tengah, mudah-mudahan khususnya buat teman-teman yang saat ini berprofesi TKI atau TKW tidak sempat belajar, ya kita buka untuk belajar bersama.
Jadi iqlab ini hurufnya cuma satu, yaitu ba. Jadi ketika nun sukun sama seperti dua pembahasan tadi antara izhar dan ikhfa, masih sama nun sukun. Apabila nun sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan huruf iqlab, maka akan dibaca iqlab. Contoh, sami'um basir. Jadi kedengarannya huruf mim ya. Kenapa? Karena ini iqlab. Iqlab itu artinya qolaba yaqlubu. Jadi iqlab ini adalah menukar ya. Menukar dengan huruf mim. Jadi dibacanya tidak boleh sami'un basir, tapi sami'um basir. Contoh kedua, nun sukun bertemu ba, yambaghi, yambaghi, min ba'di, fi sumbulatin, fi sumbulatin. Itu contoh iqlab. Nah, yang terakhir kita bahas tentang idgham ya. Sama apabila nun sukun, fathatain, kasrotain bertemu dengan dhammatain. Nun sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka akan dibaca idgham. Ya. Huruf idgham berjumlah 6 ya. 1 ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ya, disingkat jadi yarmaluna. Ya, semuanya adalah huruf idgham. Namun idgham ini dibagi dua. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah, huruf idgham bi gunnah berjumlah 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. Diulang, idgham bi gunnah berjumlah 4 huruf. Ya, nun, mim, waw. Sementara idgham bila gunnah berjumlah 2 huruf, yaitu hurufnya lam dengan ro. Contoh idgham bi gunnah, wa may yabtaghi. Jadi nggak boleh dibaca waman yabtaghi ya, tapi dengung. Guna itu artinya dengung ya. Wa may yabtaghi. Contoh yang kedua, mimmal jain, mimmal jain. Contoh berikutnya, yauman nakhirah. Berikutnya, mayya'mal. Selanjutnya, syarrayyara. Lalu liqaumi yu'minun. Dulang, liqaumi yu'minun. Nun sukun bertemu dengan nun. Lan nad'uwa min waraihim. Jadi nggak boleh dibaca min waraihim, tapi dibaca min waraihim, seolah-olah ada tasydid ya. Tapi karena ini idgham bi gunnah, jadi sekalipun tidak bertasydid dibaca seolah-olah bertasydid. Min waraihim. Kemudian tanwin bertemu huruf waw, karena waw ini huruf
idgham biguna dibaca terdengar tasydid. Hudaw wa rahmatan, hudaw wa rahmatan. Selanjutnya yauma idzi yasduru suhufan mutahharah. Ya. Nah, sekarang contoh idgham bila guna. Yubayyin lana, enggak boleh yubayyin lana ya. Yubayyin lana mir rabbihim yauma idzil la khabir hudal lil muttaqin 'ishatir radiyah ghafurur rahim. Itu contoh-contoh idgham bila guna. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.